Shalom Halo teman-teman. Apa kabarnya teman-teman di rumah ya Kak Angel ya? Luar biasa pasti baik Ya, puji Tuhan ya Kak Angel, sehat Kak Angel? Sehat dong Kak. Puji Tuhan, Kak Angel sehat, Kak Amina sehat. Kita berharap teman-teman di rumah juga semua dalam keadaan sehat ya Kak ya. Walaupun sekarang masih masa pandemi seperti ini, kita harus selalu berserah pada Tuhan, kita harus selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya semuanya biar Tuhan yang berkarya dalam hidup kita ya Kak ya. Iya Kak. Nah, teman-teman di rumah, saatnya sekarang kita mau mengikuti ibadah online. Ayo semuanya kita persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian apa nih Kak? Lagu kekagum hormat akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kita berdoa dipimpin oleh Kak Angel. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan sampai saat ini Kau masih memberikan kami nafas Tuhan, sehingga kami bisa beribadah online lagi Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Amin. Nah, Kak Angel gimana? Masih semangat kan nih memuji Wah, Tuhan? semangat dong Kak. Semangat. Sama seperti di rumah ya Kak ya, teman-teman juga harus terus semangat walaupun masih online ya Kak ya. Jangan malas-malasan kalau online ya Kak. Nah, katanya karena online jadi nggak mau mengikuti ibadah. Nggak boleh Sekolah gitu minggu. dong. Nggak boleh ya Kak ya. Boleh. Semua harus mengikuti karena kita harus taat kepada Tuhan ya Kak ya. Nah, sekarang kita akan naikkan pujian apa nih Kak? Jangan lelah, berarti kita nggak boleh lelah. Nggak boleh. Ya. Bersama Tuhan ya Kak ya. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
dan kitalah caranya. Ya, tetap semangat ya teman-teman di rumah ya. Masih bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, Kak Angel, kalau kita berada atau dekat kepada Tuhan, kita pasti berbuah Kak Angel, seperti pujian tadi ya. Nah, sekarang waktunya kita mau Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita Kita angkat satu lagu dulu. naikkan satu pujian dulu ya Kak Angel ya. Selidiki aku. Naikkan satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk teman-teman di rumah, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya Kak Angel. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat mengerti Tuhan isi firman ini Bapa. Urapi juga kakak guru yang akan membawakannya Tuhan. Semua yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan ini, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman di rumah sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya di mana Kak Angel? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di sini Kak Aminah beri judul Yesus pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Minta tolong ya Kak Angel dibacain ya. Ayat 1 sampai 8. Yohanes 19 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Terima kasih Kak Angel. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengar ya Kak Angel membacakan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang pokok anggur yang benar ya Kak Angel ya. Pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Bapa di surga adalah pengusahanya, seperti ayat yang pertama ya Kak Angel ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi pokok anggur itu sendiri. Mungkin teman-teman bertanya Kak Angel, kenapa Tuhan Yesus waktu itu mengajar dengan memberikan perumpamaan pohon anggur ya. Nih, karena waktu itu di zaman itu di Israel itu memang yang tumbuh di situ kebanyakan pohon anggur, dan pohon anggur ini sejenis pohon yang merambat Kak Angel. Kak Angel suka nggak buah anggur? Suka dong, suka banget. Buah anggur itu banyak macam ya Kak Angel ya. Ada yang berwarna apa Kak Angel? Warna ungu, warna hijau, Merah juga ada ya Kak Angel ya. Nah, tapi ada juga yang asam Kak Angel buahnya ya. Ada juga yang asam ya. Tapi kebanyakan mereka buahnya manis semua. Nah, pohon anggur ini sejenis pohon yang merambat. Dia pohon yang merambat ya, berbeda. Merambat di pagar biasanya ya. Dia pohon yang merambat, dan setiap berbuah itu tidak mungkin satu. Dia setiap berbuah itu banyak. Iya, sampai ada yang lebat atau rimbun ya Kak Angel ya. Nah, jadi sekarang Kak Mina mau kasih tahu nih ya. Pohon anggur itu terdiri dari batang pohon, kayaknya batang itu yang pokoknya itu loh, yang di atas akar itu batangnya ya Kak Angel ya. Lalu di setiap batang itu akan bukan melahirkan apa Kak Angel? menghasilkan. Ada ranting-ranting ya yang menempel di batang itu sendiri. Nah, si ranting-ranting ini menempel di batang. Kenapa harus menempel? Supaya dia bisa ada daunnya dan berbuah. Kalau dia menempel atau melekat atau dia menempel di batang itu, ranting itu bersih, dia akan berbuah banyak. Dia akan menghasilkan buah yang banyak, buah anggur yang banyak. Tapi berbeda jika ranting itu tidak menempel atau melekat kepada si batang itu. Dia tidak akan menghasilkan buah. Ranting itu soalnya kenapa tidak menghasilkan buah? Karena ranting itu lama kelamaan dia kan terlepas dari batangnya tuh. Nah,
Jika terlepas, dia akan menjadi hitam dan kering dan tidak akan menghasilkan buah Kak Angel. Nah, seperti tadi kita baca langsung di ayat yang kelima ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tadi Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur dan kita di sini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Terus bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kita harus dekat dengan Tuhan. Pokok anggur itu sendiri, kita harus dekat kepada Tuhan Yesus ya Kak Angel ya. Kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus dekat Kak Angel dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah? Karena Tuhan Yesus mau kita berbuah. Kita berbuah lebat seperti pohon anggur tadi. Tuhan Yesus mau kita berbuah seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan? Bagaimana caranya Kak Angel? Rajin berdoa terutama Kak. Oh iya, kalau anak besar itu Kak, mereka udah bisa WPDA. Oh iya. Iya, jadi anak-anak harus WPDA ya Kak ya. Iya, Sendiri Kak. itu waktu pribadi dengan Allah. Kak Angel suka WPDA nggak? Suka Kak. Oh, suka dong pastinya ya. Anak Tuhan harus bisa ber-WPDA ya Kak ya. Lalu apa lagi Kak? Yang kedua itu ada rajin ibadah. Rajin ibadah, walaupun masih online ya Kak ya. Kalau yang remaja mungkin mereka sudah KKA ya Kak ya, KKA Tin ya. Walaupun online, adik-adik teman-teman di rumah harus selalu mengikuti ya ibadah online sekolah minggu, ibadah KKA walaupun masih online. Kita harus mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di gereja ya Kak ya. Lalu apalagi tuh Kak? Kalau Rajin membaca firman Tuhan. rajin membaca firman Tuhan. Kalau baca doang bisa nggak? Baca doang udah gitu. Harus diterapin dong Kak dalam kehidupan. Harus kita renungkan ya Kak ya. Kita renungkan dan kita lakukan ya. Iya betul. Bagi anak-anak teman-teman di rumah sudah besar, harus sudah bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya Kak Angel ya. Nah, tadi kita berbicara tentang cara kita dapat menghasilkan buah yang baik ya. Nah, karena Tuhan Yesus mau kita menghasilkan buah yang baik. Buah seperti apa sih? Buah seperti apa yang akan kita hasilkan jika kita benar-benar melekat kepada Tuhan, jika kita benar-benar dekat kepada Tuhan? Buah seperti apa Kak? Yang pertama itu karakter. Oh jadi Kita harus menjadi karakter yang Oh jadi karakter kita harus diubah ya Kak ya? Iya Kak. Contohnya apa tuh Kak? Contoh karakter yang baik itu belajar mengasihi. Terus belajar mengampuni juga nggak sih Kak? Iya dong. Kalau belajar mengasihi berarti kita bisa belajar berbagi ya Kak ya? Iya betul. Mungkin ada teman-teman sebelah kita atau tetangga kita, apalagi di masa seperti ini Kak ya. Semuanya mungkin ada di antara kita yang masa-masa sulit, keluarganya, saudaranya, tetangganya. Jika kita berkelebihan ya Kak ya, atau mungkin berkecukupan, kita bisa berbagi walaupun sedikit ya Kak ya. Mungkin anak berpikir belum bekerja, tidak mungkin berbagi materi. Kita banyak untuk berbagi, kita banyak hal ya Kak ya, banyak hal kita untuk berbagi ya. Apalagi Kak, sudah belajar mengasihi apalagi ya? Lagi ya. Tidak mudah marah. Oh, karakter kita diubahkan menjadi tidak mudah marah itu ya Kak ya? Jadi nggak boleh emosian gitu Kak. Oh, jadi harus bisa menguasai diri ya Kak, Betul. mengendalikan emosi, nggak boleh cepat marah. Kalau di rumah tuh suka tuh Kak tuh berantem tuh adik sama kakak, boleh nggak tuh Kak? Nggak boleh dong. Kadang kakak suka bilang, ini punya kakak, adik jangan dong, jangan rusak-rusak punya kakak. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Boleh, tapi minimal kakak harus memberitahu adik ya yang benar seperti apa, tidak mudah emosi. Jadi kita harus sabar, memberitahu sesuatu itu dengan lemah lembut, harus bisa menguasai diri ya Kak Angel ya. Terus karakter kita diubahkan seperti apa lagi nih Kak? Yang ketiga, Selalu menggunakan hikmat dalam melakukan segala sesuatu. selalu menggunakan hikmat dalam menggunakan sesuatu. Ih Kak Angel pinter ih. Artinya apa tuh Kak ya? Selalu menggunakan hikmat berarti enggak sembarangan ya Kak ya, enggak asal gitu ya. Iya. Jadi kita dalam melakukan sesuatu kita harus bertanya kepada Tuhan, harus apa ya? Harus kita lihat ini bagus atau tidak, ini benar atau tidak gitu ya Kak ya. Iya, betul. Harus diperhitungkan seperti itu ya Kak ya. Karena anak Tuhan
tidak boleh sembarangan, anak tidak boleh asal-asalan, harus benar-benar memiliki karakter yang Tuhan mau ya Kak ya. Nah itulah buah-buah yang Tuhan mau ya Kak ya, ada didapatkan oleh kita dan teman-teman di rumah. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, pasti buah yang kita dapat pun baik ya Kak ya. Nah tadi di ayat 7 juga kita dengar, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah enak loh teman-teman, jika kita dekat kepada Tuhan, kita taat perintah Tuhan, kita mau minta apa sih sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Asal apa? Asal benar-benar kita percaya dan kita memang taat kepada Tuhan ya Kak ya. Jangan kita malah berbuat yang gak benar, malah bohong, marah-marah, itu bukan buah yang baik ya. Ya seperti tadi, buah yang baik itu yang Tuhan mau, dan kita bisa minta apa saja yang kita mau asal kita taat kepada Tuhan, asal kita dekat kepada Tuhan ya. Itu kayak Angel ya. Nah itulah yang kita mau ya, karena itu Bapa di surga dipermuliakan kalau kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik Kak Angel. Nah itu sekian firman Tuhan. Nah, Kak Angel ada ini nggak? Ada yang ditanyain nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Teman-teman juga kayaknya udah jelas kali ya Kak ya. Jelas kali ya. Nah, berarti firmannya sampai di sini teman-teman di rumah. Nah sekarang saatnya kita mau kuis ya Kak ya. Oke, kita kuis. Kita mau kuis. Kuisnya tadi sebenarnya udah disebutkan ya tadi kita di firman tadi. Harus mendengarkan. Iya, kalau teman-teman tadi mendengarkan dari awal sampai akhir, pasti teman-teman tahu jawabannya. Ya. Oke, kuis yang pertama. Bagaimana cara kita dapat menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan? Yang pertama ya. Yang pertama ya. Yang kedua, buah apa saja yang kita hasilkan jika kita benar-benar melekat atau dekat dengan Tuhan? Dua ya Kak ya pertanyaannya ya. Cuma dari tulis ya. Terus jawabannya Kak? Jawabannya Dikirim kemana? dikirim ke ini. Ke nomor di bawah ini. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendengarkan firman tadi ya. Inti dari firman itu kita harus melekat sama Tuhan supaya kita bisa berbuah lebat. Berbuah lebat, berbuah banyak ya Kak ya. Kak. Oke, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Ya, terus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah selesai ibadah Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah Kamu sampaikan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Berkati kami.